Bismillah, salatu wassalamu rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan saya Erik Yusuf di acara yang menginspirasi kita semuanya yaitu Share It Inspirasi, dan tentu sudah hadir inspirator di studio menemani saya. Ya, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini Akmal panggilannya, tetapi namanya adalah Rasul Amin. Betul Masya sekali, Allah. Ustaz. Saya itu tahu nama Rasul itu cuma satu, Haji Rasul itu. Haji Rasul siapa dia, Ustaz? Nggak tahu. Ayahnya siapa? Ada yang tahu di sini? Ayahnya siapa? Buya Hamka Haji Rasul. Saya baru tahu, Ustaz, pertama baru tahu. kali. Itu harus baca sejarah dong. Oke. Ini hebatnya Akmal. Saya manggilnya Akmal atau Rasul? Akmal aja, Ustaz. Akmal. Hebatnya Akmal ini, beliau ini menjadi imam masjid di mana coba? Di Amerika. Oh, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ustaz. Di kota apa tuh? Kota Scranton. 2 kali di Amerika. Di California, Tahun pertama di Philadelphia. Philadelphia. Tahun kedua di Scranton. Di Scranton. Saya ada kawan saya di situ, tapi sekarang lagi ada di Indonesia nggak ya? Siapa Saya punya Ustaz? kawan. Menjadi imam masjid. Imam Syamsi Ali. Oh, itu guru saya, Ustaz. Jadi setiap kali ke New York nginap di rumah beliau. Setiap kali ke New York dulu. Iya. Antum ikut ini Nusantara ininya, foundationnya. Oh, belum sempat berkunjung ke sana. Berkunjung ke sana ya. Iya. Tapi kan sama-sama dari Makassar. Betul sekali. Sama-sama kan? Antum Beliau dari Makassar dari juga kan? Bulukumba. Bulukumba, betul. Bulukumba. Jago pencak silat jago silat dari Betul sekali, Bulukumba dia tuh. Antum dari mana? Makassar, Ustaz. Oh, dari Makassar ya, bukan Bulukumbanya. Bukan ya? Bulukumba. Karena 5 jam. Bulukumba kan masih jauh dari Makassar. Betul sekali. Berapa? 5 5 jam. jam dari Makassar. Kalau nggak salah 5 jam. Karena setiap kali ke Bulukumba pasti agak oleng kalau sampai di Bulukumbanya. Gitu ya. Berarti itu sudah pasti 5 jam itu. Jadi 5 jam ya. Soalnya kalau perjalanan darat itu maksimal hanya 2 jam saja. Saat 2 jam bisanya ya. lebih dari 2 jam mual udah. Waduh. Ini menarik nih. Sebenarnya antum nih masih muda. Sekarang umur berapa sih? 24, Ustaz. 24. Betul, Ustaz. Wah, Allahu Akbar, 24. Jadi pertama kali di umur berapa tuh jadi di Philadelphia itu jadi imam? Tahun lalu, Ustaz. Tahun lalu ya? Iya, 2023. 2023 ya, Betul, pertama Ustaz. kali ke Yang Amerika. pertama kali ke Amerika. Jadi tiap 6 bulan ke sana, Ustaz. Oh gitu. Terus di sana tuh kok bisa koneksi ke sana tuh kenapa? Lagi ngapain tuh? Karena ada teman yang kebetulan imam di Amerika, Ustaz. Dan kalau pulang ke Indonesia, ya kita nongkrong layaknya anak muda pada umumnya, Ustaz. Oh, jadi teman itu masih muda. Teman itu masih muda juga, seumuran. Oh, seumuran, tapi dia punya program di imam di sana karena Betul, apa? program dari Imam Syamsi Ali. Oh, programnya dari Imam Syamsi Iya. Ali, pantesan. Saya udah menyangka dari awal, makanya saya bilang saya punya teman di Betul, sana. betul, Ustaz. Imam Syamsi Saya Ali. juga senang Oh, sekali jadi Ustaz tahu. punya program, kemudian bergantian akhirnya Bergantian gitu. akhirnya, Ustaz. Oh, berarti antum juga akhirnya dapat kesempatan. Alhamdulillah, Ustaz. Tahun kedua, Ustaz. Tahun kedua ya? Jadi tahun kedua itu saya bareng sama Rosyid itu yang mengundang Kawan saya. antum itu Iya. ya. Dia bilang ayo ikut gitu. Ayo ikut. Jadi itu lagi berbagi di Depok, lagi capek-capeknya berbagi makanan, Ustaz. Karena kan memang ada program berbagi makanan tiap Jumat. Itu lagi capek, tiba-tiba ada chatnya. Mau nggak ke Amerika tanggal segini dan lain sebagainya. Siapa yang mau menolak? Siapa itu, yang Ustaz? mau menolak orang dakwah yang menyenangkan kan? Betul, Karena Ustaz. ingin apa namanya Iya. juga punya pengalaman dan Betul, Ustaz. lain-lain. Terus di sana berapa lama waktu itu? 6 bulan, Ustaz. Jadi 6 bulan di Philadelphia, 6 bulan lagi di Scranton. Scranton Jadi itu tiap ya? 6 bulan itu pulang dulu, Ustaz. Karena aku berangkatnya ke sana visa wisata. Oh. Kalau ya lebih nggak daripada bisa, 6 iya. bulan, itu 10 Udah tahun di langsung blacklist. nikah sama orang sana, jadilah green card situ. Nanti dilihat, Ustaz. Nanti dilihat ya. Tapi kan di sana kegiatannya apa aja? Kegiatannya di sana, ya itu perbedaannya imam masjid di Indonesia dan Amerika. Kalau di sana betul-betul kita yang mikirin program bagaimana biar jamaah pada tertarik Ya, datang ke masjid. Karena kan harus, kalau di kita udah mau nggak mau semua datang. kan Betul, gitu. Ustaz. Kita Di sana- nge-take care semuanya. Ya, ya. Jadi event itu ada pengurus masjid di sana, pengurus masjidnya mungkin bagian administrasi saja, bayar Ya. listrik, menyediakan tempat. Dia kan relawan. Betul, Ustaz. Iya. Karena masing-masing orang ada Bikin pekerjaannya. program terus antum mendatangi komunitas muslim di situ. Betul sekali, Ustaz. Ya. Apa namanya komunitas muslim di Amerika tuh Banyak sekali, Ustaz, Apa, komunitas muslim di Amerika. yang biasanya itu
IMSA. IMSA. Iya betul. IMSA. Betul, Salah satunya IMSA Itu. ya. Itu kayaknya mahasiswa di sana, Ustaz. Ya, Rata-rata betul. mahasiswa Muslim, mahasiswa dari Indonesia gabung di sana. Iya, betul. Cuman yang unik di Amerika itu tiap negara ada komunitas Muslimnya sendiri. Jadi bukan per organisasi tapi per negara, Ustaz. Betul. Nantinya berkumpul itu pada saat hari Jumat atau berbuka puasa atau ada program masjid lainnya baru berkumpul semuanya. Iya. Emang begitu. Di Australia juga sama. Ada satu, misalnya Sydney, dia apa, kalau di ini apa gitu. Jadi beda-beda gitu memang. Iya, jadi memang tapi antusiasnya tinggi ya, besar. Antusiasnya tinggi, Ustaz. Ada banyak nggak di sana komunitas Muslim yang lumayan, ke Masjid Antum? Lumayan, Ustaz, karena masjid yang dipakai saya imam itu, Ustaz, itu bekas gereja kan. Jadi lumayan besar gerejanya, tiap kali ada event hari Jumat itu ramai sekali yang datang. Setiap hari Jumat ya? Setiap hari Jumat. Atau kalau bulan Ramadan misalnya itu setiap pekan ada buka barengnya. Oh gitu ya. Kok bisa mereka percaya ada anak muda yang masih kecil terus kemudian jadi imam? Apa yang kamu lakukan sampai mereka percaya itu? Mungkin karena kita percaya diri juga dengan apa yang kita punya, Ustaz, sehingga orang lain juga bisa merasakan kepercayaan diri kita dan bisa diterima. Dan secara nyata juga kita perlihatkan bagaimana kita bertanggung jawab, komunikasi kita ramah dengan mereka, sehingga mereka tetap menerima walaupun beda komunitas. Ilmu penting, ya. Yang paling pertama adalah bagaimana memahami gimana kita dakwah di situ. Kita kan pasti antum ini apa hafiz 30 juz atau berapa juz? Oh, masih proses, Ustaz. Masih proses. Tapi setidaknya kan punya hafalan yang kuat agar supaya nanti mengimami di situ kan juga ada kalau di luar itu ada komunitas ada saat-saat yang kita pengen berlama-lama gitu. Kalau di Indonesia nih pengen cepat-cepat sholat selesai. Tapi kalau di sana ada saat yang kita apalagi ketika subuh gitu. Subuh itu kalau misalnya imamnya terlalu sebentar, aduh gitu ya. Harus agak-agak kemudian surat Ar-Rahman lah setidaknya gitu ya. Betul, Ustaz. Di sana yang aku lihat malah jamaah saf pertama itu kapasitasnya kayak kapasitas imam di Indonesia. Jadi rata-rata penghafal Al-Quran. Cuman karena salary sebagai imam masjid di Amerika kurang, jadi kebanyakan mereka ya udah kasih orang lain aja yang imam. Tapi sebetulnya kita bisa. Iya, gitu. Sebenarnya mereka bisa, Ustaz. Jadi saya itu walaupun kasrahnya salah, fathahnya salah, ditegur, Ustaz. Benar-benar suka kaget pada saat sholat kayak itu aku siap-siap benar ditegur. Iya, siap-siap ya. Jadi kadang kalau sholat udah mulai tenang, udah mulai sedih kan nadanya, tiba-tiba ada yang tegur. Itu kaget juga, Ustaz. Iya, malah blank. Aku kaburnya ke surah-surah pendek. Betul. Iya, kadang-kadang kalau orang kita lagi ini buat supaya kita tahu ya. Ketika imam lagi khusyuk ya, kemudian ada sedikit salah gitu ya. Betul. Gitu misalnya ku anfasakum, ku amsikum, wa ahlikum nar itu salah terus ditegur. Itu bisa ngeblank. Ustaz. Bisa ngeblank. Imam tuh bisa begitu. Makanya kalau yang tidak terlalu prinsip itu ya kadang dibiarkan gitu. Oh, iya. Tapi kalau yang prinsip baru nih kalau salah bacaan ya nih. Ini kalau masalah kasroh, masalah itu kadang-kadang dibiarkan. Karena kalau ditegur kaget gitu. Di sana sedetail mungkin. Detail ya. Iya. Baru kan rata-rata orang Arab keras suaranya, Ustaz. Iyalah. Ku anfusikum. Wah, itu bikin kaget juga. Bikin kaget gitu. Kalau Ana dulu lagi ngimamin ya, biasa. Pertama kali nih jadi imam. Lagi imamin ternyata yang di belakang orang tambah lama tambah banyak. Amin, geter juga nih kaki. Ngedenger amin begitu banyak. Iya kan, pertama kali itu kita kalau misalnya lagi sholat gitu biasa satu baris, dua baris, tiba-tiba amin banyak banget. Wah langsung diam nih, baca surat apa? Surat ini takut salah. Kalau saya, Ustaz, bukan tergantung aminnya, Ustaz. Saya tergantung siapa di saf pertama. Kayak misal aku makanya sholat, jangan dilihat. Ustaz yang di saf pertama mungkin aku bakal gemetar juga, Ustaz. Makanya jangan dilihat. Memang benar. Makanya kalau Anda tuh kalau misalnya udah lihat mau mengimami gitu ya, ngelihat ada guru kita, betul Ustaz. Nggak bisa. Beda feel-nya. Beda. Kayak kita baru pertama kali imam lagi. Iya, beda kan. Jadi memang perasaan. Ini nih kita curhat sebagai ini ya, jadi supaya tahu nih yang jadi makmum gitu. Nah, apa yang kemudian membawa, apa yang menjadi bekal ke sana ya selain tentu hafalan, tentu kemudian
program-program dan lain-lain yang kemudian sudah disiapkan ketika saya di Amerika mau begini, tapi kan tentu ada pemetaan dulu nih, nanya dulu di situ gimana dan lain-lain pasti kan ya, tapi jangan dijawab nanti setelah ini, tetap di sharing. Alhamdulillah Sobat Share It, ini imam muda kita ya, alhamdulillah. Ini saya ingin tahu nih, basic sekolahnya antum apa waktu itu? S1? Pesantren SMA Ustaz, Madrasah Aliyah, kemudian Madrasah Aliyah, S1 di Universitas Muslim Indonesia. Muslim Indonesia ngambil? Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Sama saya nih. Saya ya, ekonomi syariah saya. Oh, Masya Allah. Ustaz. Nah, dari sana kemudian punya bekal memang dari awal pengen dakwah atau pengen bekerja di bank syariah atau apa sebetulnya cita-cita yang antum inginkan? Jadi yang menarik Ustaz dari perjalanan karir saya itu sebelum lulus kuliah itu sudah ada pekerjaan sebagai konten kreator. Konten? Kreator. Jadi sudah ada pemasukan Anak dari sana. muda sih. Zaman dulu saya pengen jadi konten kreator nggak ada, mau apanya gitu ya. Jadi lagi pusing-pusing skripsi, pelariannya kalau pusing skripsi itu ya buat konten Ustaz. Buat kontennya tuh konten ngaji Ustaz. Konten ngaji? Ngaji sambil jualan Al-Quran. Oh gitu, Nah, jualan jadi, Al-Quran ya? Iya, jualan Al-Quran Ustaz. Jadi mulai ada pemasukan dari sana, sampai kemudian udah lebih pemasukannya dibanding pemasukan imam, gaji bulanannya sebagai imam. Dan tanggung jawab sebagai imam kan besar Ustaz. Sedangkan konten kreatornya juga makin besar. Aku harus korbankan satu Ustaz. Salah satu. Makanya aku fokusnya ke konten kreator. Setelah lulus, kerja di bank itu... kerja di perusahaan orang, saya mau buat perusahaan sendiri seperti itu Ustaz. Nah, kira-kira visinya seperti itu Ustaz. Makanya itu gitu. Tujuannya itu merantau ke Jakarta untuk perluas bisnis Al-Quran itu Ustaz. Ternyata pas tiba di Pasar Senen, sepi sekarang pasar lokal Ustaz. Tidak ada yang datang. Makanya kayak gimana ya kalau kayak gini. Dan ngelihat ada masjid dekat kos, itu sering di mana datang. kos waktu itu? Di Jalan Talang Ustaz, Menteng. Oh di Menteng. Iya Ustaz. Jadi emang ini bagian dari plan B, Ustaz. Kalau misal bisnis Al-Qur'annya gagal, saya masih ada bakat jadi imam. Jadi masjid dimanapun, saya siap tawarin nanti. Saya benar-benar siap, Ustaz. Kayak mau malu atau tidak, saya siap datangi masjid manapun. Saya akan menawarkan diri kalau bisnis Al-Qur'annya gagal. Dan beneran gagal, Ustaz. Dan aku menawarkan diri ke masjid terdekat kos. Alhamdulillah dapat kesempatan waktu itu, diberikan kesempatan untuk mengajar. Sunda Kelapa? Bukan, Ustaz. Masjid Syagani. Oh, masih di dekat kosnya. Betul, Ustaz. Bukan di Menteng yang gedenya ya? Bukan, Ustaz. Tapi itu lumayan gede juga masjidnya. Masjidnya Pak Jan Farid. Oh, Pak Jan Farid. Iya, tahu saya. Jadi imam di sana, Ustaz. Setelah Ramadan 2022. Setelah imam dari sana, terbukalah semua jalan. Konten kreatornya makin melebar, imamnya makin melebar. Oh, konten kreator diterusin? Diterusin, Ustaz. Karena kan konten kreator rata-rata peluangnya dari sini, Ustaz. Brand-brand dari sini yang nawarin kerjasama dari sini. Iya. Jadi tentang apa aja? Quran, terus apa lagi? Tentang Quran, tentang buku-buku, bimbingan belajar tentang Al-Quran, produk-produk muslim. Semua yang terkaitan dengan branding yang saya bangun di sosial media, Ustaz. Semua brand datang ketika saya sudah merantau di Jakarta, Ustaz. Iya. Oh, dari sana kemudian lagi ada program, tawarin tuh. Betul, Ustaz. Oh, gitu ceritanya. Nah, berarti sekarang udah abroad terus nih. Insya Allah, Ustaz, doakan. Pokoknya selama... Saya pengen tahu, bahasa Inggrisnya belajar dari mana? Bahasa Inggrisnya belajar pas di sananya, Ustaz. Oh, jadi ke sana belum bisa bahasa Inggris? Belum bisa bahasa Inggris, Ustaz. Berani betul antum ya? Tapi yang buat saya percaya diri, Ustaz, karena saya yakin yang ciptakan lidah, mulut itu Allah. Jadi minta saja ke Allah dipermudah paham, Ustaz. ini beda makomnya di sini nih. Ini bedanya nih, ya. Percaya dirinya karena insya Allah yang kasih ilmu. Selalu seperti gitu. Selalu tenang, Ustaz. Kalau libatkan Allah dalam proses kita, Ustaz. Orang lain, waduh mau ke Amerika belum bisa ngomong bahasa Inggris, gimana caranya gitu. Ya, jadi teman saya ini menawari banyak orang, Ustaz. Tapi rata-rata mereka takut karena tidak ada bakat bahasa Inggris. Betul. Sedangkan teman saya ini menawari bukan karena suara saya bagus atau dan sebagainya, tapi karena dia melihat saya mau belajar orangnya. Oh gitu. Jadi karena saya mau belajar, mungkin kalau di Amerika juga masih mau belajar. Jadi pada saat dapat tawaran ke Amerika, Ustaz, senang, tapi takut dengan tanggung jawab yang besar sama ekspektasi yang besar, Ustaz. Orang di sana takut mengecewakan orang di sana. Tapi kemudian saya pikir, kata teman saya,
ini tidak datang 2 kali kesempatan ini. Ada banyak orang yang mau ke Amerika. Betul. Bahkan ratusan juta dia mau bayar, Betul, tidak betul. akan bisa karena ini ketat negaranya. Tapi kalau kamu ambil kesempatan ini, kamu bakal ke sana dan bakal selamanya insya Allah bisa ke luar negeri. Iya. Dan setelah punya paspor itu, Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa Dan bikin ke- paspor aja ke Amerika Betul, susah. Ustaz. Betul, Ustaz. Iya iyalah. Emang gampang dapat Ustaz. paspor. Ada cerita menarik, Ustaz. Waktu Visanya. urus visa, Mm-mm. ada bapak-bapak yang kayak secara penampilan mungkin kekayaannya lumayan dan lain sebagainya. Udah pede banget, Ustaz. Sedangkan saya ini yang pertama kali sudah apa ya, kayak Iya betul gimana lah. ya Dari ini ya? mana lah apa. Ya. Ternyata si bapak-bapak yang saya lihat tadi itu tidak Nggak lolos dikasih, visanya. nggak keluar Ustaz. visanya. Jadi sebegitu ketatnya, Ustaz. Iya betul. Iya namanya Amerika. Iya. Bahkan nama aja dilihat, apalagi antum nama Rasul Amin gitu kan dilihat, wah ini jangan-jangan di Amerika bakal jadi teroris gitu. Iya kan? Bisa Betul, jadi betul, dari Ustaz. nama itu aja bisa jadi masalah kalau visa. Isu masalah nama itu, Ustaz, sempat viral waktu 9/11. Yes. Jadi orang yang bernama Muhammad, nama-nama unsur Iya. Islam itu nggak bisa masuk bandara. Sulit, iya betul. Sulit. Nah itu inilah ya yang kemudian membuat kok tiba-tiba dimudahkan ya qadarullah tuh itu. Alhamdulillah, Iya, Ustaz. alhamdulillah. Nah saya ini mau bicara begini. Imam Syamsi bicara sama saya, cerita betapa sebetulnya banyak sesi-sesi konsultasi yang aneh-aneh di sana itu, di Amerika itu. Seperti apa itu? Seperti misalnya ada transgender yang datang Betul, dan betul, lain-lain. Apa yang unik, yang aneh yang antum dapatkan di situ? Waktu lagi viral-viralnya Palestina, Ustaz, Yes. itu aku lagi mau keluar main basket kan, Hmm. sambil menunggu menjelang maghrib. Hmm. Tiba-tiba ada cowok Hmm. yang pakai rok mini, Nah. pakai pakaian seksi, Ustaz. Ya. Saya sudah lihat dari jauh kan, merinding saya kalau dengar ini. Nah, iya, iya, Karena ngeri tidak juga. terbiasa lihat Iya, begitu. betul. Jadi saya sudah lihat dari jauh, ini kok makin mendekat ke saya ini. Hmm. Apakah tujuannya ke saya sambil bawa bunga, Ustaz? Sambil bawa bunga. Oh, ngeri itu. Sambil bawa bunga. Habis itu, oh ini fix ke saya ini. Karena tatapannya ke saya, senyumnya ke saya. Ya, Ini confirm, posisinya laki-laki pakai pakaian seksi, ya. Ustaz. Iya, iya. Habis itu datang. Ini buat kamu sebagai bentuk kepedulian saya terhadap Palestina. Oh. Jadi setiap imam masjid saya kasih bunga. Oh. Itu Ustaz yang buat aku kayak, oh ternyata nggak bisa dipandang Subhanallah, remeh. nggak bisa. Don't judge the book by Cover. its cover. Ya, Nggak bisa Ustaz. nggak Itu bisa. benar-benar menampar saya kalau ternyata walaupun kita berbeda secara akidah, pemahaman, tetap kita harus saling menghargai, saling mencintai. Ini poin bagus nih. Betul Ustaz. Poin bagus nih di Stabilo tuh. Itu Ya, kaget itu Ustaz, kan? kaget ya. Iya. Terus kemudian apa yang terjadi setelahnya? Nggak pernah ketemu lagi dia? Tidak pernah ketemu lagi Ustaz. Saya pas posting itu lumayan viral banget Ustaz. Karena Viral semua banget, orang kaget kan. Iya. Termasuk saya kalau masih ingat itu. Wah. Iya. Kita kaget, saya kaget. Ini semua orang juga kaget pasti. Kan orang udah dari awal kan udah Betul Ustaz. gini, ternyata dia kepedulian terhadap Kepedulian terhadap Palestina. Jadi dia bilang setiap imam masjid kita kirim bunga seperti ini. Bunga besar Ustaz. Ya. Kira-kira harganya itu mungkin 1 juta kalau di Indonesia. Bunga-bunga yang mawar, Ya, bunga asli itu. nggak main-main lah. Nggak main-main, Ya, harus ada effort buat itu. Betul, kan Ustaz. gitu. Betul. Nah, kemudian gini, di Amerika ya dan di Eropa budaya-budaya mereka itu kan mereka tuh bukannya nggak care, tetapi mereka takut masuk ke ranah privacy. Itu dia Ustaz. Ya kan? Betul. Mereka betul, bukan betul. yang nggak care kan. Kalau kita berpikir bahwa ini nggak peduli, bukan nggak peduli, tapi Betul. mereka takut melanggar ranah privacy kan gitu. Betul sekali Nah, Ustaz. bagaimana antum kemudian ingin mengajak lain-lain? Ini kan yang diajak bukan cuma orang Indonesia di sana kan Iya, iya, gitu. iya. Gimana? Tapi kalau kita sebagai muslim Ustaz, Hmm. ranah-ranah privasi seperti budaya mereka seperti itu sudah tidak ada ketika masuk ke dalam masjid. Ya, Benar-benar dimaksud kayak suasana muslim. Ustaz. Suasana muslim aja ya. Tapi kalau kita di luar, Di luar, walaupun kita sahabatan Ustaz, Hmm. kita ketemu di jalan, nggak saling sapa karena menghargai Iya. privasi. Privasi tadi. Atau menghargai bahwa kita tidak tahu saya posisinya buru-buru Iya, kerja, atau betul. Ustadz yang Ini- kerja. ini Kita budaya saling tadi. mengganggu waktu itu nggak bisa di sana. Ustaz. Ini paling penting. Ini kita ya, saya sering sekali sampaikan. Jangan kalian suuzon, ya. Kan suuzon itu karena apa? Karena prasangka di awal Betul, kan betul. gitu. Kan jelas-jelas ketika budaya mereka itu budaya yang walaupun ketemu kalau saya sapa apa dia nanti risih apa enggak, Betul, apa betul, dia betul. mau ngobrol apa enggak kan gitu. Jadi Mhm. makanya mereka hati-hati. Mhm. Itu budaya mereka. Betul. Sementara kalau kita, wah lu sombong banget sih. Betul betul. Ustaz. Lewat tuh nggak ini Hmm. gitu. Nah, itulah yang membedakan. Jadi kalau misalnya orang langsung suuzon, nah itu yang jadi masalah padahal budayanya berbeda.
Betul, Ustaz. Bagaimana antum bisa kemudian memahami itu semua gitu? Butuh waktu juga, Ustaz. Butuh waktu ya. Karena sebagai orang Indonesia kan itu senang membantu orang-orang tidak dikenal, Ustaz. Kayak Iya, misal di betul. bandara ada nenek-nenek yang jatuh kopernya. Kita Saya mau bantu. belum tentu Dimarahin, mau dia. malah dimaki-maki saya, Iya, Ustaz. betul. Ini gimana mau dibantu Betul. malah kita dimaki? Ya Betul. udah belajar dari situ. Kayaknya saya harus belajar egois di Amerika. Bukan belajar egois, tapi belajar momen di mana kita bisa memahami bahwa dia itu terbuka untuk dibantu atau enggak. Ya, memang Tapi begitu. Ustadz, kenapa saya bilang mesti belajar egois? Karena ada satu culture Amerika, apalagi orang putih, Ustadz. Ini nggak tahu benar atau tidak, tapi saya dengar dari teman, kalau mereka udah dibantu sekali, harus dibantu terus, Ustadz. Oh, begitu ya. Jadi mesti kita pasang boundaries. Itu jeleknya ya, Iya. nggak bagusnya ya. Jadi mereka merasa eksklusif, Ustadz. Wah. Jadi kalau sekali dibantu, kayak misalkan tinggal sebarang orang putih, kita sekali cuci piring nih, harus kita terus yang cuci piring, Ustadz. Itulah, apalagi yang nyuci piringnya orang berwarna, kulit berwarna. Betul, Jadi, betul. Jiwa ininya kolonialismenya enggak. Baik. Menarik sekali. Jangan kemana-mana, tetap di share.